Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lia Saadatul Ulfah dengan nomor induk mahasiswa 22222000078. Mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 4C, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester atau UAS, mata kuliah literasi, ICT, media, dan sumber belajar yang diampu oleh Bapak Muhammad Rinzat Iriansyah, SS MPD. Dalam video pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai literasi buku fiksi dan non-fiksi untuk jenjang sekolah menengah pertama atau SMP. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, saya ingin bertanya kepada para siswa, pernahkah kalian membandingkan isi bacaan novel dan biografi? Meski sama-sama menuturkan kisah seseorang, namun kedua buku tersebut sejatinya memiliki genre yang berbeda, yaitu fiksi dan non-fiksi. Lalu, apa perbedaannya ya? Nah, untuk mengetahui dan menguliknya lebih lanjut, yuk simak video ini sampai selesai. Oke, materi yang pertama kita akan membahas pengertiannya. Nah, apa sih pengertian buku fiksi dan non-fiksi itu? Baik, pengertian buku fiksi adalah buku yang ditulis berdasarkan hasil imajinasi penulis, tidak bersifat faktual dan aktual, melainkan hanya hasil rekaan penulis. Misalnya, novel, cerpen, dongeng, mitos, dan lainnya. Sementara buku non-fiksi memiliki pengertian buku yang berisi tulisan secara aktual dan faktual, bukan hasil imajinasi, rekaan, ataupun hayalan penulis. Sehingga buku non-fiksi ini berisi kebenaran. Selain itu, buku ini juga membutuhkan pengamatan dan data sebagai bahan penulisan, sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Contoh dari buku ini antara lain seperti biografi, esai, karangan ilmiah, dan jurnal. Kedua, kita akan membahas mengenai ciri-cirinya. Nah, apa sih ciri-ciri dari buku fiksi dan non-fiksi ini? Yang pertama, buku fiksi. 1. Imajinatif. Salah satu ciri buku fiksi adalah sifatnya yang imajinatif. Maksudnya, isi dari tulisan fiksi ini berdasarkan dari rekaan atau imajinasi penulis atau pengarang. Nah, penulis di sini dengan bebas mengutarakan imajinasinya ke dalam tulisan yang dikehendakinya. Yang kedua, kebenarannya relatif. Karena bersifat imajinatif, maka kebenaran tulisan fiksi itu relatif. Maksudnya, belum tentu tulisan tersebut benar-benar terjadi. Nah, sebab itu hanya merupakan pikiran atau imajinasi dari penulis atau pengarang. Yang ketiga, bahasanya bersifat konotatif. Nah, umumnya fiksi ini menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan arti yang sebenarnya. Hal ini digunakan penulis untuk memperindah tulisannya. Sebab bahasa konotatif itu bisa menambah nilai rasa. Bahasa konotatif juga bisa disebut dengan bahasa kias. Ciri yang keempat yaitu tidak ada sistematika yang baku. Karya fiksi ini tidak memiliki sistematika yang baku atau formal. Sebab pilihan kata pada karya fiksi ini cenderung bebas. Penulis bisa mengekspresikan gagasannya dalam membuat tulisan dan menyusun kata-katanya. Yang kelima, menyasar emosi pembaca. Pada umumnya, karya fiksi ini menyasar emosi atau perasaan pembaca, bukan logika. Nah, sebab buku fiksi ini ditulis dengan melibatkan emosi si pembaca. Untuk menyasar emosi si pembaca, biasanya penulis atau pengarang mengembangkan alur dan memilih gaya bahasa yang lebih menyentuh hati para pembaca.
Oke, itulah beberapa ciri-ciri dari buku fiksi. Kita akan membahas tentang ciri-ciri buku non-fiksi. Yang pertama, mengandung informasi yang faktual dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Yang kedua, tulisannya berbentuk ilmiah atau berdasarkan hasil dari penelitian. Yang ketiga, ide tulisannya disajikan secara logis, jadi bukan hayalan. Jadi, ide tulisan dalam buku non-fiksi ini disajikan secara logis atau menggunakan logika, bukan suatu imajinasi ataupun rekaan penulis. Nah, yang keempat, menggunakan bahasa yang baku atau formal dan bersifat denotatif. Nah, tadi kan konotatif itu artinya bukan yang sebenarnya. Kalau yang denotatif ini memiliki makna yang sebenarnya. Dengan begitu, pembaca dapat langsung memahami dan mengetahui maksud dari isi buku tersebut atau bacaan tersebut. Nah, ciri yang kelima, tulisannya bersifat objektif atau sesuai dengan data penelitian. Materi yang ketiga, kita akan membahas mengenai unsur-unsur buku fiksi dan non-fiksi. Dalam buku fiksi, ada unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, ada sampul atau cover. Yang kedua, rincian subbab atau daftar isi. Yang ketiga, judul subbab. Kemudian yang keempat, tokoh dan penokohan. Yang kelima, tema cerita seperti cinta, persahabatan, keluarga, dan sebagainya. Kemudian yang keenam, bahasa cerita. Biasanya bahasa ceritanya dalam buku fiksi ini bersifat konotatif. Kemudian alur cerita seperti alur maju, mundur, dan juga campuran. Nah, sementara dalam buku non-fiksi terdapat unsur-unsur. Yang pertama, ada sampul atau cover buku. Yang kedua, rincian subbab buku atau daftar isi. Yang ketiga, judul subbab. Yang keempat, isi buku. Yang kelima, cara penyajian. Yang keenam, bahasa yang digunakan. Dan yang ketujuh, sistematika penulisannya. Dari yang keempat, kita akan membahas mengenai jenis-jenis dari buku fiksi maupun buku non-fiksi. Dalam buku fiksi ini ada beberapa jenis-jenis seperti yang sudah saya sebutkan tadi ya, seperti novel, cerpen, puisi, mitos, dongeng, dan sebagainya. Di sini saya akan membahas beberapa jenis dari buku fiksi ini. Yang pertama, novel. Novel ini merupakan suatu karya fiksi prosa yang tertulis dan naratif. Nah, umumnya novel ini menceritakan mengenai tokoh dan tingkah laku mereka dalam kehidupan sehari-hari dengan menitik beratkan pada sisi suatu naratif itu. Nah, kata novel ini awalnya bermula dari bahasa Italia, yaitu novella, yang artinya suatu kisah. Novel mempunyai cerita yang lebih kompleks daripada cerpen. Adapun ciri-ciri novel ini, yang pertama, tidak dibaca sekali duduk. Kemudian yang kedua, plot mengarah ke insiden atau kejadian yang jamak. Kemudian yang ketiga, watak tokoh yang dilakukan pengembangan secara penuh. Kemudian yang keempat, dimensi ruang dan waktu yang lebih luas. Ceritanya juga lebih luas dan bisa mencapai keutuhan secara inklusi. Kemudian jenis dari buku fiksi yang kedua ada cerpen. Nah, cerpen ini merupakan bentuk prosa naratif fiktif yang berkecenderungan padat dan langsung menuju pada tujuannya. Cerpen ini sangat mengandalkan teknik sastra, misalnya tokoh, plot, tema bahasa, dan insight secara luas daripada dengan fiksi yang lebih panjang. Adapun ciri-ciri cerpen ini adalah: 1. Bisa dibaca dalam sekali duduk. 2. Plotnya mengarah hanya kepada suatu insiden atau kejadian tunggal. Yang ketiga, watak tokoh tidak dikembangkan secara penuh. Apabila tokoh itu baik, maka hanya kebaikannya saja yang diceritakan, sedangkan sifat lainnya tidak. Yang keempat, dimensi ruang dan waktunya terbatas. Yang kelima, cerita lebih berisi, memusat dan mendalam, mencapai keutuhan secara eksklusif. Nah,
Itulah beberapa jenis dari buku fiksi. Kemudian kita akan membahas tentang jenis-jenis dari buku non-fiksi. Buku non-fiksi banyak sekali jenis-jenisnya. Di antaranya yang pertama buku pelajaran, yang kedua laporan ilmiah seperti makalah, skripsi, tesis, jurnal, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada jurnal ilmiah. Kemudian yang keempat buku paket, 5 esai, dan sebagainya. Dari beberapa materi yang telah saya sampaikan tadi dapat dibedakan antara buku fiksi dan non-fiksi. Nah, jika disandingkan, buku fiksi dan non-fiksi ini setidaknya memiliki 3 perbedaan utama, yaitu sumber ide, sifat penulisan, dan bahasa yang digunakan. Dari segi ide, buku fiksi bersumber pada khayalan penulis atau pengarang, sedangkan non-fiksi merujuk pada data dan fakta. Nah, dari segi tujuan tulisan, buku fiksi bersifat imajinatif, sementara itu buku non-fiksi bersifat informatif. Adapun dari segi bahasa, buku fiksi menggunakan bahasa konotatif atau bahasa yang bukan sebenarnya, sedangkan buku non-fiksi menggunakan bahasa yang denotatif atau menggunakan makna yang sebenarnya. Berikut merupakan beberapa contoh-contoh dari buku fiksi. Bisa dilihat ya, ada novel, cerpen, dongeng anak-anak, dan juga sebagainya. Nah, berikut merupakan contoh dari buku non-fiksi seperti biografi, kemudian jurnal, makalah, esai, dan sebagainya. Baik, jadi teman-teman sekarang sudah bisa membedakan ya apa itu buku fiksi dan buku non-fiksi. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman semua bisa dapat memahami apa itu perbedaan dari buku fiksi dan juga buku non-fiksi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan tadi bisa diambil manfaatnya dan juga dapat diimplementasikan dalam pembelajaran bahasa Indonesia di tingkat SMP. Baik, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.